Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang metode riset, akuntansi keperilakuan, dan pengendalian keuangan. Yang pertama, apa sih riset itu? Riset adalah sebuah usaha yang sistematis untuk menyelidiki masalah dan menjawab pertanyaan yang timbul terkait dengan fakta, fenomena, serta gejala dari masalah tersebut. Aspek akuntansi keperilakuan, yakni suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek perilakuan mengenai penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah itu. Yang ketiga, apa sih tujuan dan motivasi dari diadakannya riset? Motivasi seseorang melakukan riset bisa saja terjadi karena keinginan yang timbul dalam diri sendiri untuk menyelesaikan berbagai masalah atau persoalan yang terjadi. Lalu, tujuan dari seseorang melakukan riset adalah untuk mengetahui jawaban dari sebuah masalah atau persoalan yang terjadi. Dilihat dari sisi akuntansi keperilakuan, ditekankan pada hubungan akuntansi dengan perilaku manusia dan desain, konstruksi dan penggunaan sistem informasi akuntansi yang efisien, serta dimensi sosial dan budaya manusia dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tianti Anggita Putri akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat riset. Manfaat riset sendiri di sini terdapat 3, yaitu yang pertama, memberikan gambaran terkini terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan riset. Yang ketiga, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sub bidang akuntansi. Selanjutnya adalah replikasi dan alasan logis melakukan replikasi. Replikasi sendiri adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Adapun 4 alasan dilakukannya replikasi. Yang pertama adalah menguji temuan umum riset. Yang kedua, menguji validitas temuan riset dengan populasi berbeda. Yang ketiga adalah menguji kecenderungan atau perubahan waktu. Dan yang terakhir adalah menguji temuan-temuan penting menggunakan metodologi yang berbeda. Selanjutnya adalah tahapan merumuskan pertanyaan riset. Di sini terdapat 3 tahapan dalam merumuskan pertanyaan riset. Yang pertama adalah menemukan permasalahan akuntansi keperilakuan. Yang kedua, menemukan pertanyaan akuntansi keperilakuan. Dan yang ketiga adalah menemukan pertanyaan riset. Selanjutnya adalah sumber penemuan masalah. Di sini terdapat 2 faktor dalam sumber penemuan masalah. Yang pertama adalah dengan pendekatan empiris, di mana dihasilkan dari pengalaman pribadi si peneliti. Yang kedua adalah faktor pendekatan teoritis, yaitu didapatkan dari tinjauan terhadap literatur riset. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan umum dalam penemuan masalah. Yang pertama yaitu mengumpulkan data tanpa rencana, memperoleh sejumlah data dan berusaha merumuskan masalah riset sesuai data yang ada. Yang ketiga yaitu perumusan masalah terlalu umum, menemukan masalah dan masalah. Yang terakhir yaitu masalah riset yang dipilih barang memberikan kontribusi. Dalam memahami teori cenderung lebih kompleks, abstrak, dan melibatkan berbagai variabel. Manfaat-manfaat teori yaitu membatasi cakupan fakta. Yang kedua yaitu menghendaki riset yang kemungkinan hasil lebih besar. Yang ketiga yaitu saran suatu sistem untuk mengklasifikasi. Yang keempat adalah merangkum pengetahuan tentang suatu objek. Dan yang terakhir yaitu memprediksi fakta-fakta lebih lanjut. Ketika melakukan riset, mencari jawaban apakah dan bagaimana dengan menggunakan konsep, konstruksi, dan definisi. Variabel riset. Variabel merupakan satu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai. Kalau diekspektasikan secara berlebihan, variabel adalah sesuatu yang bervariasi. Variabel biasanya diekspektasikan dalam bentuk simbol atau lambang. Nilai variabel tergantung dalam konstruksi yang mewakilinya. Yang pertama yaitu variabel independen dan variabel dependen, variabel moderasi, dan variabel intervensi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proposisi dan hipotesis. Proposisi adalah pernyataan tentang konsep-konsep yang dapat dipertimbangkan, sedangkan hipotesis sendiri adalah sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang dipertanyakan. Sumber dan metode pengumpulan data.
Jenis data merupakan pengelompokan data berdasarkan sifat. Jenis data dikelompokkan menjadi 3, yakni yang pertama data subjek, yaitu jenis data riset yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek riset. Yang kedua yakni data fisik, yaitu jenis data riset yang berupa objek atau benda-benda fisik. Yang ketiga yakni data dokumenter, yaitu jenis data riset yang antara lain berupa faktur penjualan, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Sumber data merupakan data awal yang merupakan faktor penting dan menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Data dalam riset akuntansi keperilakuan dapat dikumpulkan dengan menggunakan 2 data. Yang pertama yakni data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber atau pihak pertama. Yang kedua yakni data sekunder, yaitu sumber data riset yang diperoleh peneliti secara langsung melalui media perantara. Validitas dan keandalan. Terdapat 2 hal penting yang berhubungan dengan perencanaan riset perilaku. Hal pertama yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah atau yang disebut dengan validitas. Dan hal kedua diukur berkaitan dengan hal-hal yang tidak representatif atau disebut dengan keandalan. Validitas mengacu pada lingkup yang diukur pada kenyataannya. Metode pengumpulan data. Berikut merupakan metode pengumpulan data. 1. Survei. 2. Observasi. 3. Memilih responden. 4. Sampling probabilitas dan non-probabilitas. Pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan dikatakan penting karena adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Contoh kasus Kempe Corporation tidak dapat membayar bunga untuk sebagian utangnya. Fungsi keuangan yaitu mengambil keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Fungsi keuangan dalam organisasi. Fungsi pembukuan yaitu bertanggung jawab atas perolehan dan pengamanan dana. B. Fungsi controller, bertanggung jawab meliputi akuntansi, pelaporan, dan pengendalian. Definisi pengendalian keuangan. Fokus utama dalam pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang dalam organisasi, bukan mesin. Maka pengendalian adalah suatu inisiatif yang dipilih akan mengubah kemungkinan dari percapaian hasil yang diharapkan. Fokus sistem pengendalian secara tradisional. 1. Karyawan yang punya integritas. 2. Memisahkan tugas dan tanggung jawab. 3. Mendefinisikan wewenang. 4. Menetapkan metode yang sistematis. 5. Memasukkan dokumentasi yang memadai. 6. Menjaga aktiva dengan desain prosedur yang membatasi akses. 7. Mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Pengendalian terpadu. Untuk dapat diformalkan, subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan spesifik. 3 tahapan dalam proses administrasi dan implementasi pengendalian. A. Perencanaan. Adanya penetapan tujuan mengenai dasar organisasi dan komunikasi. B. Umpan balik. Pentingnya perencanaan dalam organisasi sehingga bagaimana manajemen membuat perencanaan yang memiliki feedback untuk dipertaruhkan di sini. Interaksi. C. Interaksi pengendalian, menghubungkan sistem pengendalian dengan baik guna mendukung perencanaan dan umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisana Sidikin Alia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan faktor kontekstual. Yang pertama, ukuran, yang mana dipandang sebagai suatu peluang dan hambatan. Yang kedua,
stabilitas lingkungan di mana dinilai dari kekuatan gerakan secara eksternal menghasilkan produk-produk yang menghasilkan suatu tambahan. Yang ketiga, motif keuntungan, di mana ukuran laba penting meskipun sekarang yang utama bukanlah laba melainkan keuntungan. Tidak berlaku untuk perusahaan nirlaba. Yang keempat, faktor proses, yaitu memahami hubungan sebab akibat secara baik. Yang selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan rancangan. Yang pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil itu adalah baik atau buruk. Yang kedua, relevansi terhadap teori agensi. Bagaimana pelaku dapat dengan baik menggabungkan insentif atau pendorong dari suatu kontrak guna memastikan bahwa tindakan agen sesuai dengan perintah prinsipal dengan memberikan penghargaan yang sesuai. Yang ketiga, pengelolaan perubahan. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan yang sering dihadapkan pada suatu dilema. Selanjutnya, pengendalian era pemberdayaan. Yang pertama, sistem pengendalian diagnostik. Untuk membantu manajer mengetahui kemajuan individu, departemen atau fasilitas produksi ke arah tujuan yang strategis. Yang kedua, sistem batasan. Didasarkan sebagai kekuatan pemikiran negatif. Yang ketiga, sistem pengendalian interaktif. Memfokuskan pada informasi yang berubah secara konstan. Informasi menuntut perhatian rutin dari manajer. Data yang dihasilkan dijabarkan dan didiskusikan dalam rapat. Debat hanya akan berlangsung mengenai data, asumsi, dan tindakan perencanaan. Yang keempat, penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer dan efektif akan memberdayakan organisasi karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Yang terakhir, gambaran strategi dengan 4 tingkatan pengendalian, yaitu nilai-nilai inti, risiko yang akan dihindari, variabel kinerja yang penting, ketidakpastian strategi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.